Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya sehingga pada kesempatan malam ini kita masih diberi oleh Allah kesehatan, umur yang berkah dan kesempatan untuk dapat hadir di Masjid Besar Baitul Salam yang kita cintai ini dalam rangka pelepasan calon jemaah haji Masjid Besar Baitul Salam tahun 2025. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada junjung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati penasehat pengurus Masjid Besar Baitul Salam, yang sama-sama kita hormati ketua pengurus Masjid Besar Baitul Salam beserta jajarannya. Seterusnya yang saya hormati pemuka masyarakat, alim ulama, jadi pandai, bundo kandung yang hadir pada malam hari ini. Seterusnya yang saya hormati Buya kita, Buya Manaun Dr. Randus Haji Manaun Lubis yang telah hadir bersama kita pada malam hari ini. Seterusnya yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Besar Baitul Salam yang dirahmati Allah. Seterusnya yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah, calon jemaah ya, Haji Masjid Besar Baitul Salam yang insyaallah pada malam hari ini akan dilepas oleh pengurus Masjid Besar Baitul Salam. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pada malam hari ini rangkaian acara kita yang pertama pembukaan sedang berlangsung, kemudian yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang nanti akan dibacakan oleh Ustadz Wedi Al-Fitri SHMMH. Kemudian yang ketiga sambutan nanti oleh Ketua Masjid Besar Baitul Salam Bapak Yonariza. Kemudian acara keempat kata sambutan dari calon jemaah haji itu oleh Bapak Insinyur Aziz Chan MS. Kemudian acara kelima ceramah pelepasan jemaah haji yang akan disampaikan oleh Buya Dr. Randus Haji Manaun Lubis. Kemudian acara yang keenam pemberian cenderamata untuk masing-masing calon jemaah haji Masjid Besar Baitul Salam. Kemudian nanti acara yang ketujuh kita doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Wendy SPD. Barangkali itu susunan acara kita pada malam hari ini. Bila Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita masuk saja acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Wedi Al-Fitri SHMH. Kepada Ustadz Wedi, kita persilakan. Wedi. Ya, Wedi. Wedi Afri. Alfit. Afri. Wedi Afri. Oh ya Afri. Alfi. Ke sambutan Pak, sambutan di Pak Tua kan.
baru masuk aja calon jemaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا
الله في أيام معلومات في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وطعموا البائس الفقير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sahabat yang telah membacakan ayat Al-Quran. Semoga apa yang dia bacakan tadi bertambah keimanan kita. Amin. Baiklah Bapak Ibu jemaah Masjid Baitul Salam yang dirahmati Allah, kita masuk kepada acara selanjutnya. Kita minta kesembuhan dari Ketua Pengurus Masjid Besar Baitul Salam, yaitu Bapak Profesor Donadira. Waktu di tempat kita bersilakan. Ya. Kau tak salah kau. Okey. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak-bapak penasihat pengurus Masjid Baitul Salam, yang kita hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu pengurus masjid, seterusnya kita muliakan alim ulama tidak pandai, ini mama, guru kanduang, jemaah Masjid Baitul Salam. Kita muliakan Ustadz kita, beliau Dr. Andros Manaon Lubis yang telah hadir bersama kita. Pertama sekali, marilah kembali kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini Bapak Ibu kita semuanya telah dapat hadir di masjid ini memenuhi undangan dari pengurus untuk melaksanakan acara
yang cukup penting, yaitu melepas 17 orang ya jemaah masjid kita yang telah mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji ke tanah suci Mekah. Seterusnya, salawat dan salam tentu tak lupa kita kirimkan teruntuk arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama pengurus menyampaikan bahwa peristiwa melaksanakan ibadah haji adalah peristiwa yang sangat istimewa. Oleh sebab itu, kita sepakat ini menjadi bagian dari agenda pengurus masjid untuk melepas jemaah kita ke tanah suci. Alhamdulillah pula, waktu kita bicarakan mengenai hal ini, pengurus sepakat pula untuk mengisi acara. Sepertinya kita sepakat satu nama memberikan ceramah. Nama yang muncul adalah beliau Veteranus Haji Manawan Lubis. Alhamdulillah beliau dapat hadir mendengarkan seruan kita. Dan kenapa ini kita tentukan, tetapkan demikian, karena memang di lingkungan kita, di UNAN dan sebagainya, beliau yang paling sering dimintakan nasihat, fitwah, ceramah dan tauziah untuk melepas jemaah haji. Jadi alhamdulillah malam hari ini tentu juga kita akan mengharapkan tauziah-tauziah yang bernas dari beliau tentang pesan-pesan untuk kita semuanya dan terutama tentu Bapak Ibu jemaah haji. Baiklah, saya bacakan daftar calon jemaah haji dari Masjid Darus Salam. Pertama, beliau Bapak Aziz Chan, nama saja Pak ya. Kemudian Ibu Heti Herawati, Ibu Rosni Siri, Ibu Gustri Faliza, dan Pak Marinis, penasihat kita, Ibu Nurlaili Nawawi, alhamdulillah, Pak Amrisam, kemudian Ibu Jusmaini Yunas, lalu ada Pak Zaini ya, Ibu Sri Nilawati, dan Pak Kamarudin, dan Ibu Absah, Pak Endrizal, ada Ibu Efitriyanti, ada Pak Erijon Muhammad Nur, ada Ibu Rami Eka Putra, dan Ibu Yeni binti Zainal Abidin. Kami dapat dari pengurus masjid, dari Pak Wendy, bahwa jemaah kita pada tahun ini pertama meningkat dibandingkan dengan tahun yang lalu, dan ada 7 pasangan jemaah yang berangkat dan 3 yang tidak berpasangan ya. Tentu pada malam hari ini kami pengurus pertama menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, para jemaah, selamat karena telah dapat panggilan untuk memenuhi rukun Islam yang kelima ke tanah suci. Yang kedua juga tentu kami berdoa semoga perjalanan Bapak Ibu semuanya ke tanah suci dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga nanti ujungnya adalah memperoleh berikat haji yang mabrur dan hajah yang mabrurah, insyaallah. Selamat pulang pergi ya. Dan juga selamat nanti keluarga yang ditinggalkan di tanah air. Juga tentunya begitu, doakan juga kami di sana. Semoga nanti tahun berikutnya makin banyak jemaah haji dari masjid kita. Barangkali itu yang penting kami sampaikan. Juga yang tak kalah pentingnya adalah tentu kita saling bermaaf-maafan Bapak Ibu semuanya. Baik kami yang ditinggalkan juga Bapak Ibu yang akan berangkat. Ya, semoga ini kita berkerilaan hati ya untuk berkunjung ke tanah suci Mekah. Ya. Baiklah, mohon maaf kalau kurang berkenan. Itu saja barangkali yang perlu kami sampaikan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak
tua telah memberikan kesempatan. Apabila bapak-bapak ibu jemaah masih dari salam yang dirahmati Allah, kita masuk kepada acara selanjutnya. Kita minta kesambutan mewakili calon jemaah haji yaitu Bapak Insinyur Al-Iskan MS. Waktu dan tempat kita persilakan. Oh ya. Sikut ya. Pegang. Gimana ya? Berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara pengurus Masjid Baitul Salam, Masjid Besar Baitul Salam, Buya Manawan Lubis, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Baitul Salam, dan rekan-rekan yang akan melaksanakan ibadah haji pada tahun 2025 ini. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala bagi kami yang sekarang ada kesempatan, ini merupakan rahmat. Karena Buya Sameh kok tidak boleh arok dinan lain. Sebab lah menunggu 13 tahun. Adona lebih dari itu. Jadi alhamdulillah dengan perasaan senang pada malam ini kami sampaikan. Pertama, terima kasih kepada pengurus Masjid Besar Baitul Salam yang secara resmi melepas jamaah yang tadi nama-namanya sudah disebutkan. Beliau adalah jamaah tetap Baitul Salam. Nah tentunya kalaulah boleh disebut kalau kini tu tidak bisa disebut datang tambah muka dapat. Pai tampak punggung kan itu nanti dulu dilakukan. So, pai tampak punggung mudah-mudahan pulang tanpa muka. Jadi tentunya kami juga berharap kepada kita semua ya doalah kami selamat pai jo selamat pulang. Mudah-mudahan bapak-bapak nanda do disiko pun selamat dalam keadaan selamat. Nah selanjutnya, ambo lupa tadi minta izin. Karena de protokol lah disabut senama ambo lupa mau minta izin ke Pak Kamarudin, ke Bu Yusni, ke Pak John, lupa ambo tadi. Jadi mohon izin, tadilah tak sampaikan sebagian. Nah mudah-mudahan perhatian yang semacam itu menambah semangat. Sebab nampai kini kok tidak muda-muda dah payah. Lah di atas 50 saya kesadanya.
nan tertua Gus Raini umur 83 tahun. Jadi mudah-mudahan beliau pun tetap semangat. Nah tentunya kami nanpai kok ada salah jusilik selama menjadi jamaah Masjid Baitul Salam. Kiranya dengan segala kerendahan hati kami mohon dimaafkan salah jusilik tersebut. Bapak dan Ibu, sekedar mewakili kawan-kawan, tidak perlu berpanjang-panjang Rasulnya. Mungkin Buya Manual Lubis akan majih penjelasan dan pencerahan kepada kita semua. Dan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Kita ucapkan kepada Bapak Ajis Chan yang telah mewakili calon jemaah haji Masjid Baitul Salam. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita masuk kepada acara selanjutnya. Kita minta Buya Dr. Andos Haji Manang Lubis yang akan memberikan tausiah untuk izin ya karena kita merekam Jadi, Bismillah. Ada Pak? Jadi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak-bapak dari unsur pengurus, Pak Ketua dan segenap pengurus Masjid Besar Baitul Salam, yang memang saya rasakan seolah-olah kita berada di bagian Masjid Nabawi. Lihat beberapa ornamen yang mirip dengan Masjid Nabawi dan juga bahkan tonggak-tonggaknya manakala sedikit lagi dipoles mirip tonggak-tonggak di Masjid Nabawi. Jadi memang Masjid Besar Baitul Salam udah maju beberapa langkah ini. Saya sebenarnya sering juga singgah untuk beberapa kali sholat di sini ketika sambil berkunjung ke rumah kemanakan di sebelah ini, Ibu Khairani. Yang saya hormati juga para unsur mama, alim ulama, guru-guru, jadi pandai, istimewa 17 nafar. Istilahnya yang berhaji itu perorangannya itu nafar namanya.
17 nafar bapak-bapak ibu-ibu yang akan menunaikan haji. Itu sangat benar sekali apa yang disampaikan oleh beliau mewakili jamaah. Rata-rata 13 sampai 14 tahun menunggu. Paling cepat 11 atau 12. Dan ternyata beberapa hari ke depan sudah masuk asrama dan diberangkatkan ke Tanah Suci dengan menempuh penerbangan yang memerlukan semangat yang kuat, sehat, dan menerima apa yang akan kita dapatkan. Mulai dari asrama, di perjalanan di pesawat, dan sampai ke Mekah untuk tawaf, untuk juga mungkin iktikaf, tawaf dan sa'i. Bagaimana juga dibacakan tadi, kalau kita selalu mendengar ayat tadi itu, surat Haji ayat 26 sampai ayat 28, ayat 29 yang dibaca oleh saudara kita tadi, bagus sekali bacaannya. Dan kalau diterjemahkan, terjemahannya saja dibaca itu sudah memadai untuk bekal sedikit dari Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, benar sekali apa yang disampaikan pula oleh Pak Profesor, Pak Ketua kita. Beberapa kali, bahkan ini saya kira, saya tengok catatan ada puluhan kali itu. Di Unan, di Nurul Ilmi, masjid yang kita banggakan di Komplek Unan. Bahkan di bagian direktorat itu, melepas haji mulai dari tenaga administratif, ya, sipilnya, sampai kepada unsur dekan dan rektor, apalagi dosen-dosen, ya. Saya karena sering dipercaya, itu begitu datang telepon Pak Profesor, saya nyatakan siap, walaupun maaf kondisi kurang sehat. Karena apa? Orang yang ikut melepas haji. Ini kan lama lapeh awak pada. Orang yang ikut melepas haji dan senang menengok kepergian haji, saudara-saudara kita itu, dinilai sama, mirip dengan orang yang berhaji. Ini kan luar biasa itu. Itu segala awak nan hadir pun dinilai mirip itu belum tentu sama betul, ya, mirip, ya. Seolah-olah belum tentu yang benar begitu. Tapi kalau Rasulullah menyebutkan itu dalam hadis ada beliau, itu pasti kita yakini. Jadi semua yang datang malapeh malam ko saja nilai sama untuk dengan keberangkatan mereka. Ini yang dasarnya. Jadi Pak Ketua, berbahagialah ketua yang paling banyak. Penilaian sama. Baru kita. Dan paling jaleh paling banyak, dan 7 balik. Pai katampe tanah suci dengan membawa dosa. Tinggalkan di sana. Ini sebenarnya kunci berhaji itu. Meninggalkan dosa di tanah suci. Sebab bagian-bagian yang kita datangi di tanah suci, tempat meminta ampunan dosa, dan Allah perkenankan doanya itu. Doa orang teraniaya, doa orang musafir, doa orang yang berdoa di tempat-tempat makbul. Tempat makbul kok di sini, di awak masuk makbul doa sudah asar, jelang subuh, dan ketika taniayo harago-harago barang nan tinggi kok. Tapi kau tidak usah diulas lah, ya.
ndak kapling awak mau nailok mau ulas kau. Tapi rata-rata kita merasa teraniaya karena penjajahan yang dimulai oleh Belanda, oleh Jepang, dan oleh yang mengurusi negeri ini sebagian, hendak pernah awak sanang sebenarnya. Nah, tapi kita sanang-sanangkan selah tanda orang beriman. Yo Pak, let's pakai waktu. Ya terima ya. Kembali ke makbulnya doa itu, di tempat manasik bapak-bapak, ibu-ibu sudah dijelaskan. Ya. Mulai saja memandang Ka'bah. Ada doa. Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan ke tempatmu yang mulia ini. Tambahkan pula kemuliaan itu kepada orang yang memuliakannya. Masya Allah, kalimat ini indah. Rabbi zid hadzal bait. Tambahkanlah kemuliaan pada Baitullah ini. Waman sarrafahu, dan kepada orang yang memuliakannya. Itulah mulai. Apalagi di multazam. Tidak harus persis dekat multazam. Jarak jadi asal bara, asal setantang. Antara sudut Hajar Aswad dengan kusen yang kanan dari pintu Ka'bah. Tidak kusen nendake Hajar Aswad, pintunya. Pintunya saya lebih kurang 3 meter. Jarak iko lebih kurang 2 meter. 5 meter itu ambil jarak bara saja nan bisa awak mendoa dengan khusyuk. Tidak harus dekat. Ambil jarak yang cocok. Itu doa makbul di sini. Doa makbul juga di sekitar makam Ibrahim. Cuma sekitar makam Ibrahim ini musim haji sulit mendekatinya. Kalaupun bisa mendekatinya penuh perjuangan. Sehingga makrifatkan saja dekat berdoa di makam Ibrahim. Bahkan sholat sunat 2 rakaat sesudah membaca Fatihah, rakaat pertama baca Qul ya ayyuhal kafirun sampai akhir. Di rakaat kedua baca sesudah Fatihah Qul huwallahu ahad. Setelah itu berdoa. Di buku itu ada doa untuk itu. Tapi seringkali kita ketika ramai orang untuk bersaksikan tidak khusyuk mendoa. Bahkan bukan tidak khusyuk saja, tidak malake di hati. Baca doa nam biasa awak doaan siko. Doa sehari-hari. Bahasa awak. Allah senang dengan orang yang jujur karena dia tidak tahu bahasa Arab, bahasa inyo bacuan. Ditarimu Allah seluruh doanya itu. Indah dapat di dunia, di akhirat akan dibayarkan oleh Allah. Itu makasihnya tampil paling hebat. Belum lagi nanti di Madinah itu Raudah. Siapa yang bisa sholat sunat di Raudah sesudah itu berdoa untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk umat Islam. Sesudah dipuji Allah, sesudah salawat Nabi, membaca di Raudah. Tanah Raudah itu menjadi saksi kelak di negeri akhirat. Ma baina mimbari wa hujrati raudatum mir riyadil jannah. Kok dalil? Antara mimbarku dengan kamarku. Nabi tidak menyebut rumahnya itu kamar rumah, tapi hujrati kamar saya. Antara itu raudah. Siapa yang berdoa, tanah raudah itu menjadi saksi kelak. Di yaumil akhir, ini hamba-hambamu ya Allah yang telah berdoa bermunajat di raudah. Jadi sangat wajar Imam An-Nawawi menyebutkan orang ke sana itu dalam keadaan berdosa, tinggalkan dosa di sini. Itu hebatnya berhaji. Kalau
barangkali niat selama ini supaya dapat posisi level dengan orang yang sudah berhaji, itu niatnya salah. Kalau memang itu, perbaiki niat dulu. Berniatlah mengharap ridho Allah dan meninggalkan dosa di sini. Awak rasanya nan sagalo na hadir kuah, walaupun nan tujuh balik kuah, indak sunyi dari dosa. Ya Pak ya, pasti ada. Cuma tingkatnya, kadar dosanya, ada nan ada nan sekian, ada nan balik, ada nan biasa-biasa. Dosa itu kan 3 macam pula. Dosa besar, dosa menengah, dosa kecil-kecil. Tapi percayalah, sebesar apapun dosanya sebanyak pasir di laut. Sesuai dengan firman Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah pada ampunan Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Di dalam langit dan bumi ini, di bumi ini ada pasir. Sejumlah pasir, berapapun jumlahnya, dosa kita sejumlah pasir diampuni oleh Allah. Ini maknanya. Maghfirah ini kita dapatkan insyaallah. Apalagi ke Arafah, ya. Tanggal 9 selesai fardu zuhur dengan sholat jamak takdim kasar berjamaah di tenda. Setelah itu zuhur dan asar jamak takdim kasar. Setelah itu ada khutbah wukuf, kemudian membaca zikir astaghfirullah 100 kali. Seindah-indahnya tu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Kemudian kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 100 kali. Kemudian selawat kepada Nabi. Selawat kepada Nabi boleh dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh dengan sallallahu wa malaikatahu ala nabiyil ummi wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Boleh 100 kali masing-masing. Allah ampuni dosanya sebelum terbenam matahari tanggal 9 itu. Jaminan. Wah, hebat itu. Jadi wajar penantian nan 12 tahun itu tidak lama itu, Pak. Dulu mohon maaf saya berkali-kali pergi beri Allah, alhamdulillah ya, tidak ada penantian. Bahkan lah ditutup, dibuka lo balik, saya nak mendaftarkan. Secara dulu, maksud dulu sejak pergi haji itu 82, 87, 98, 2001, 2002 sampai 2010, 2015. Alhamdulillah pergi. Ikut ndak kemesian kemewahan kehebatan kau ndak makasihnya. Bedanya dulu dengan sekarang. Dulu karena mudahnya ampunan itu mungkin tidak terlalu cepat dapat. Kini dek bareknya ampunan itu makin dapat. Ayo Pak ya. Jadi benar tadi sambutan Pak Mewakili tadi. Apalagi sambutan Pak Ketua. Mohon kami didoakan. Betul itu. Tempat-tempat makbul doa. Doakan. Ketua, pengurus semuanya, jamaah, anak cucu, minantu. Bahasa awak. Doa di multazam tu ada nama membaca buku. Tidak tahu artinya. Atau dibacanya artinya. Tidak sesuai jo kata hatinya. Baca jo kata hati awak. Ya Allah, hamba punya anak cucu. Masih banyak dan sekolah. Perguruan tinggi. Biayanya besar ya Allah. Berikan aku kemudahan. Menyelesaikan mereka. Membantu mereka. Perjuangkan mereka. Berat kuliah dan sekolah itu ya Allah.
mudahkan mereka mengikutinya. Itu dipermudah oleh Allah. Soal sekolah itu. Ya Allah, sesungguhnya aku bersyukur setelah sampai di negerimu, di negeri yang suci ini, di negeri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya ya Allah, terangi pikiranku, makin cinta aku kepada Islam. Kalau memang ada dosa-dosaku, akan aku tinggalkan di tanah sucimu dengan ampunanmu. Saya pulang dengan tidak membawa dosa lagi. Coba suawak. Bahkan ya, doa-doa yang 7 putaran itu, saya dengan beberapa guru-guru kita diskusi di sana maupun di tanah air, saya juga ikut guru di manasik haji di Provinsi Sumbar. Apa hasil kesimpulan? Doa dan 7 kali putaran itu tidak mutlak itu bacaan Nabi. Yang mutlak yang terus antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sekali orang Rasulullah bisa membaca itu. Setidaknya malah 3 kali dibaca iko dari rukun Yamani, 3 kali baru sampai di rukun Hajar Aswad, tentang Hajar Aswad. Salabihnya kalian tidak bisa membaca, apalagi jalan sangat padat itu, berdesak-desakan. Tidak, lo tak baca buku, kacamata tidak letaknya tidak sesuai. Ada tadi ibu tadanga 83 tahun, lagi dia agih buku yang kadigantungan dia, tidak tak baca gitu dah. Kalaupun tak baca, payah. Pengertiannya lo lain. Baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar aja. Tambahannya, Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ulangi terus, itu yang terbaik. Daripada membaca buku doa yang diatur 7 putaran itu, tidak jalih maknanya dia. Bagaimana kalau artinya saja itu mulia? Bahkan indah itu. Ayat-ayat nan hafal saja Pak, lah jadi dalam putaran. Cuma tentang Hajar Aswad, bismillahi Allahu Akbar, adik kecup. Ini pertanda mengecup di situ itu sama dengan mengecup Hajar Aswad. Dinilai sama. Sama betul tidak? Nah, jadi Bapak Ibu beruntunglah dengan niat pertama mensucikan diri, niat tinggalkan dosa-dosa di sana. Pulang kita nanti yang disebut oleh beliau tadi mabrur itu, makna mabrur karena tidak ada dosa lagi dia berbuat kebaikan. Mabrur itu kan orang yang berbuat baik, dari kata birro baik, mabrur orangnya menjadi lebih baik. Tapi pulang dari sini orangnya tidak menjadi lebih baik, ada suatu tampe nyo pulang dari sini rupanya nyo ketua julo-julo. Anggotanya tidak jaleh siap. Tidak terdaftar, tidak ada pertemuan. Itu julo-julo riba. Itu banyak di Padang kok. Merasa di daerah Gadukon tidak ada. Riba. Pulang dari sini nyulangi lo balik. Awak meyakini merasakan kalau pulang dari sini tidak nyulangi le do. Bank peminjaman tidak jaleh kok. Transaksinya tidak jaleh. Kecuali kalau bank konvensional, apalagi bank syariah atau BPR, karena itu ada badan hukum diakui oleh negara, boleh meminjam. Iku meminjam ke orang nan tidak jaleh. Bermerek julo-julo. Nah, tidak jaleh orangnya. Julo-julo itu kalau cara dahulu definisinya ada orangnya, ada masyarakatnya, ada ketentuan orangnya. Kalau meminjam bentuk iko diketahui oleh ketua dan wakilnya, mirip-mirip koperasi. Iko julo-julo tapi tidak jaleh sia-sia orang anggotanya. Akhirnya lagi baratus orang. Di bukunya sini lagi riba. Pemiliknya nama meminjamkan, nama minjam makan riba.
Kalau soal riba lain lo nanti bab fikihnya ceritanya tuh, kajian. Jadi iko kita sampaikan dek kebetulan orangnya peserta manasik di Kota Padang, pulang dari sini lah dinasihati oleh keluarganya, mengadu keluarganya, minta ke guru-guru manasik untuk manasihati iko dia. Itu ndak orang haji saya, yang paling banyak lo orang nan paitiok sekali 3 bulan umroh. Kiranya kepiang dari sikoe dapat. Ada gunanya tu. Kinilah teren lo pai umroh kok sekian kali dalam setahun boleh habis dosa. Tidak habis dosa, niatnya salah. Tidak ada jaminan habis dosa kalau tak itu nilai niat pemberangkatannya. Niatnya itu motivasinya pai. Dek badoso pai lo lihat. Program tahun sekian supaya tahu keluarga awak lebih kepiang. Niat makin salah. Dosa malah nandape. Allazina hum yuraun. Orang-orang yang beramal apabila dengan supaya dilihat orang pencitraan. Supaya dianggap orang dia hebat. Nilainya 0 malah berdosa. Karena itu. Ini berapa banyak sekarang? Terapil tidak tanggung-tanggung ki membuat iklan-iklan. Ku keistimewaannya doa di sinan. Kadang-kadang tidak sampai doa terkabul banyak nyo kecian juga. Contoh berdoa di daerah-daerah ziarah, tidak ada anjurannya. Ada ziarah ke Jabal Nur, di kaki bukit berfoto-foto dan berdoa, tidak ada ziarah. Bahwa mengenang itu tempat Nabi menerima wahyu di ketinggian 500 meter dari permukaan laut, ada gua Hira, itu pahala. Tapi anjuran berdoa di sana tidak. Jadi kadang-kadang ini bagian daripada iklan menarik orang. Yang benar tempat-tempat berdoa itu seputaran Ka'bah dan di lingkungan Masjidil Haram. Seputaran Masjid Nabawi khususnya ketika di Raudah dan ketika ziarah kepada Nabi kita dan 2 sahabat utamanya, Abu Bakar dan Umar. Itu. Kemudian di Arafah keseluruhannya. Kemudian di Muzdalifah dan di tempat melontar jumrah. Mula, Wusta dan Aqwah. Jadi Bapak Ibu-ibu yang 17, kita mengharapkan benar tadi hambauan. Selain untuk diri Bapak Ibu-ibu dan keluarga, tentu jamaah. Benar ini. Maka itu dulu ada istilah. Sebenarnya juga tidak sekedar istilah itu. Orang dari 40 hari orang dari pulang dari Makkah, kalau basalam awak jenyo, tak masuk hilang lo dosa awak. Tapi terlalu ekstrim kalimat itu. Padahal dan sesudah pulang dari sini, inilah mengecewakan orang. Inilah iri hati. Inilah merusak kwitansi. Tidak sih kok di tempat lainnya. Memang masih sampai 10 hari. Abah salam jo orang tu tidak ada bedanya jo salam jo penjahat-penjahat tu. Tapi warasih amalannya, ikhlas pelaksanaannya, rukunnya tidak kurang, wajib hajinya wancak, tidak ropas, tidak badutonya selama sinan, tidak pakaian orang, tidak mahina orang, lapu sukon, tidak berbuat fasik, wala jidal, tidak bertengkar. Pulangnya seperti bayi yang barusan dilahirkan oleh ibundanya. Kan rahasia tuh. Dalam teori ilmu pendidikan, teori tabula rasa ya istilahnya, manusia itu lahir seperti kertas putih. Imam Ghazali menyebutkan manusia itu terlahir seperti kapas putih. Ibu bapaknya lah dan lingkungannya yang mencoret-coret kertas putih, yang merusak kapas putih tadi. Semisal itulah kertas putih,
Kapas putih, orang yang pulang dari Makkah. Bersihnya. Dalam 40 hari masih bersihnya bersalam, ayo imbas kebersihannya pindah kawa. Tapi nyomainkan julu-julu ko balik dan tidak jali anggotanya. Bersalam wak jadinya. Seolah-olah dapat riba lu awak. Kan menyetujui awak. Kau mohon maaf, tempat lain takai ko kaji Ambon. Ambon nak pandai mengaji baik elok-elok apa? Data-data wana. Harus anang kenyataan di Kota Padang. Ada orang tua, keluarganya, anaknya dinasihati di polisi, indak lo ditangkap, dinasihati, pirangnya. Kau mau dinasihati, dia ada sebabnya. Satunya tawuran, tapi indak bagian muka. Ini bagian belakang, satu-satu. Di Kota Padang. Tidak setujunya dinasihati oleh orang yang bertanggung jawab tentang keamanan. Tidak ditangkap begitu, tidak ditakut-takuti. Tidak usah ikut, tidak ada gunanya. Kalian kan sekolah, itu modelnya. Urusannya itu, memang urusan negara itu. Itu contoh. Hajinya itu. Hajiah itu. Jadi rusak haji banyak itu deh oknum haji. Sampai ke situ kaitan pergi haji. Sampai puluh hari pulang dari sini dan masih berasia. Basalah mau aduh kena kebaikan kau. Nah, maka dahulu pun pulang dari haji, memang kau bakal lebihan lo kajinya. Pulang dari haji harus baju wah anda lo aduh kajinya. Pulang dari haji harus pakai sorban. Ambo pulang dari haji tahun 87, kami sama Pak itu. Pulang dari bersorban saya. Pulang kampung Silapiong Pasaman Barat, Pak. Orang sekali dua kali haji dapat sorban. Ikolah barakali manaon kau pulang haji. Tidak pernah bersorban kata. Nah, mengaji di sini bantu iko rame-rame. Ada orang baca apa sorban pun tidak perlu, manga biasa-biasa saya nampak. Sorban, kupiah dan segala macam indak syarat. Indak syarat sahnya haji. Indak syarat seorang alim, seorang nengkuit baragamu. Tapi kebiasaan adat, ayo unjuan orang nembak kupiah masih lebih bagus daripada. Nah, itu saja jawabnya. Mohon maaf Pak ya, awak kan bertaruh tarang kaji, enggak? Enggak salah loh. Ini mohon maaf orang nampak basuko setelan-setelan jubah. Aku disentil orang dulu di Jawa. Jangan dibawa budaya dan setelan Arab kemari. Tersinggung awak soalnya. Padahal itu bagus. Ancak. Orang-orang tua dulu sorbannya memang tidak sabantu iko dong. Sampai kali iko lawehnya, hanya putar nyukabe ancak. Waras ya. Telaten nyombueknya. Dan itu suatu pertanda khusyuknya di situ aduh. Jadi gaduh itu bagus itu. Kemudian wakupiah kan wakupiah awak. Ketika awak wakupiah takaiku, ketika sujud usahakan diangkat stek. Nah. Tapi pas selesai sujud salam, apa mainkan balik agak ancak kedudukannya. Itu apa? Itu ketentuan. Nah, itu tadi ya. Ada nombor kelebihan. Kelebihannya 40 hari salam, tetapi tidak bersih orangnya, masih dianggap bersih karena itu berkelebihan. Pak Azwaranas dulu memberi sambutan. Ambo ketua Kloter tahun 87 itu. Kita disambut di lapangan Tabing. Waktu itu kita terbang dari Medan. 2006 baru dari BIM ini. Nah, jadi sebagai ketua Kloter ambo sambutan.
pulang dari sini sampai 450 nafar, 450 jamaah. Sesudah itu Pak Azwar Anas, Gubernur Rawa, Datuk Raja Sulaiman, biasa mutan. Nyo panggil orang-orang nan pakai sorban, nyo imbau. Salah seorang dan tarona imbaunya, Bagindo Bahar namanya, pernah camat, pernah kepala dinas pasar. Mungkin ada kita yang kenal ya, Bagindo Bahar orang Pariaman. Potongan tinggi, gagah, putih. Inyo pakai bentuk pakaian Raja Arab. Dipoto di haluan Jo Singgalang masih itu. Terpampang di koran Padang. Selain beliau ada beberapa yang lain. Apa maksud Pak Azwar Anas? Dengan halus dia memperkenalkan kecintaan kepada agama melalui tanda-tanda kesolehan, tanda-tanda pakaian yang apa namanya? Yang ada apa ini Pak? Jubah ya, ada yang cuma kini masuknya di mama nambah sorban kok. So, ndak ada lah. Ada tapi ndak di negara awak ndak begitu main ya. Itu tapi baju kok bagus sih. Tapi makna di sini yang diambil pulang dari sini nanti bisa baju bapak ya. Itu menjaga diri awak, menjaga diri makin lama makin warak, makin lama makin baik. Itu mabrur dan mabruro itu. Selanjutnya ini bagian yang menentukan ini. Bagian terakhir. Buya Hamka kan ada bukunya tuh. Saya sudah 8 kali ke Tanah Suci, Makkah Madinah. Semenjak mulai dari tahun 27 katanya. Umur beliau ini lahir kan tahun 8. 1908. Tahun 27 itu berarti dikurangi 8, 9 balik tahun lapainya ke Makkah. Sudah itu masih ada 7 kali lagi. Ke Eropa, Amerika hanya sekali-sekali. Ada beberapa negara maju ya sekali. Ada Perancis, ada Inggris, ada 2 kali. Tapi apa kata Buya Hamka? Ke Eropa, kali kedua, ketiga tidak berselera. Tapi ke Mekah walaupun 8 kali, masih ingin kembali lagi. Apa itu? Kita sebagai tamu Allah. Selain sholat fardu 5 kali, selain sholat sunat, selain zikir, tawaf, apakah itu tawaf rukun, apakah itu tawaf sunat, apakah itu umroh sunat nanti, bahkan sa'inya dan ibadah-ibadah lainnya, belum itu kita kerjakan sebagai tamu Allah saja di Tanah Suci, kita sudah dapat pahala. Maka itu sebagai tamu Allah, bersikaplah di Tanah Suci dengan sikap yang benar, sikap yang baik. Apalagi nanti, ini mohon maaf saya pengalaman beberapa kali, petugas juga, suami istri itu dari sekian pasang, yang kita 10 rombongan itu, serombongan 40, seringkali dan bermasalah suami istri. Mudah-mudahan jamaah Masjid Besar Baitul Salam mulai pergi di sana dan pulang, bahkan pulangnya makin kasih sayang, makin merebak keharmonisan, makin terpelihara hubungan yang sempurna antara suami istri. Bahkan ada anjuran tingkatkan kasih sayang, ingat perjalanan seperti ini ujiannya banyak. Jadi ikhlas dan sabar. Ditambah oleh Buya Hamka, perjalanan haji itu memerlukan sekian goni kesabaran. Ya, nanti terasa itu. Mulai dari asrama perlu kesabaran. Kita dilayani oleh petugas-petugas yang kadang-kadang petugasnya umurnya belum seberapa. Pengalaman awal. Di sana juga itu
mulai dari asrama malah. Kemudian petugas itu kadang kelelahan. Kita butuh bantuannya yang prima, tapi kita tidak dapatkan. Loko Departemen Agama, loko petugas asrama. Jangan sempat begitu. Sebab awak baru kapai sebagai tamu Allah, lah jadi kecek. Ya, siap dengan sabar. Tiba di Sinan, nagari itu tidak sama dengan nagari awak. Anginan di Sinan kalau di musim panas, anginnya apa namanya, menyengat ke pipi kita. Itu rasionya rupanya orang-orang Arab seringkali membuat sorban kedua ini begini. Nah, itu. Tidak orang Palestina saja, seluruh tanah Arab. Suhunya memang begitu. Di musim dinginnya ke tulang. Mengambil uduk saya, Wak, kadang-kadang berpikir kalau dalam kurang sehat. Padahal uduk perlu. Itu. Siap itu, jangan ada keluhan. Ada ulang ngeluh. Patuilah nagariko. Indah urangnya senan jaya. Suhunya patuilah Abu Jahal di Siko. Tidak patut itu urusan Tuhan. Jangan sampai mengecek tak itu. Termasuk ropas kita. Kemudian selama memakai ihram, bapak-bapak, ibu-ibu nanti memakai ihram lebih kurang sehari semalam untuk umroh. Karena kita tamattu pada umumnya mendahulukan umroh baru haji. Jadi selama berpakaian ihram hati-hati. Hati-hati dengan apa namanya, kalau ibu-ibu jangan sampai terlihat bagian betis ya, bagian yang terlarang, damnya ada nanti. Kalau sengaja terbuka bagian tertentu, terutama ibu-ibu. Kalau bapak-bapak ya masih banyak yang bisa diingat-ingat, hanya lutut tertutup sampai ke bagian tengah badan. Nah jadi, tapi sungguh pun begitu, kita kan ada tutupan bagian atas, selalulah juga tertutup dengan baik. Asal tidak menutup kepala. Maka ibu-ibu selalulah jilbab terpelihara, selalu ada kaos kaki. Nah, apabila ini diperhatikan ketika berpakaian ihram, kemudian ada orang yang patut ditolong, semampu kita tolong, itu menjadikan kita lebih siap. Saya merasakan itu. Setiap kali ada bantuan kita, apapun jenisnya, kecil, menengah, dan besar, sempat kita menggendong orang tua orang. Sekarang tidak ada orang tua, tidak ada orang yang pengasuh orang, pendamping orang tua ini. Kita yang angkat dia ke hotel, ada tetap belum habis jerih payah kita mengantar itu, ada pemberian Allah. Contoh, orang batuk. Karena iklim berbeda, awak tidak batuk. Nah, selama di sana, itu bagian-bagian yang perlu diperhatikan. Kecil persoalannya, tapi sangat besar nilai dan manfaatnya. Nah, sisi lain juga menjaga, ini kita di Padang kan lata biasa, suka minum nan dingin, pakai es. Di sini ada minuman nan terus, malah minuman air yang suci, air yang penuh berkah. Air Zam-Zam kan. Tapi Zam-Zam ini ada yang tidak bagus untuk kita minum ketika kita tidak lama-lama di sana. Kita datang dari subtropis ke negeri yang seperti ini, minumlah air Zam-Zam yang no cool katanya, tidak dingin. Usahakan yang no cool. Kalau di sana nanti ada yang sangat dingin, ada yang dingin sekali, ada yang biasa. Ambil yang biasa dengan tulisan biru not cool. Gitu. Ya Pak, ya Bu, ini saling mengingatkan itu. Barangkali inilah Bapak Ibu sekedar penyegaran sedikit lah ya.
isi tausiah atau ceramah melepas itu lebih kurang ini. Kalau diperpanjang itu kamilah dapat itu di ketika manasik kecil apa-apa ibu-ibu beko ya. Nah, jadi ya Pak ya. Jadi ini analisa-analisa yang terpenting dari seluruh pembelajaran manasik yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik kepada Bapak Ibu-ibu semuanya, lancar pelaksanaannya, rukun dan syarat serta wajibnya sempurna seluruhnya, bahkan yang sunat-sunat pun terlaksanakan. Cuma ada sedikit, karena puncak haji itu Arafah, al-hajju arafatan. Bagi bapak yang kewajibannya sudah terselesaikan dengan baik, ada kuat untuk berumroh sunat untuk ibu, untuk bapak. Berumrohlah dengan ibu. Boleh suami mengumroh, bapak-bapak mengumrohkan ibunya. Boleh istri perempuan mengumrohkan bapak atau suaminya yang telah mendahului, bisa. Tapi tidak harus terus-terusan. Nah, ini kadang-kadang ada orang lain ndak barek do paisilah wak katanim. Bagus itu. Tapi puncak haji di Arafah harus kita jaga keutuhan kesehatan dan ya itulah kesehatan kita. Kita ukur kemampuan kita. Kita tidak menyarankan bagi yang berumur, adalah berumur di atas 70 pokoknya ya. Ada. Ya. Yang dua itu ya. Di bawah itu rata-rata 40. Ya. Kalau 65 ukuran WHO mana alun tua lah kan. Alun tua tu. Itu bolehlah. Tapi kalau sudah seumuran saya kan 75 76. Kurangilah kalau ibadah-ibadah yang sunat. Tapi manakala kita kan bisa mengukur kekuatan awak. Lai talok rasanya ada awak. Namun 2 atau 3 hari menjelang hari tanggal 9 stop kegiatan keluar kota, ziarah dan umrah. Itu pesan-pesan yang sangat perlu, pesan berantai itu dari guru-guru kita dari Pondok Gede, pusat pelatihan guru-guru haji di sana. Akhirnya kepada panitia kita ucapkan terima kasih dan bersusah payah mengumpul kita, dan semoga itu jadi amal ibadah kepada kita Bapak Ibu-ibu. Mudah-mudahan pada saatnya nanti yang sudah pergi dapat panggilan lagi. Yang belum pergi dimudahkan Allah. Tapi harus menabung juga ya. Berusahalah. Berniat selalu pada saatnya nanti kita terpanggil. Ya. Mudah-mudahan ya. Amin ya rabbal alamin. Saya menyampaikan mohon maaf apabila ada di sana sini hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian. Semoga Allah meridhoi, memberkahi pertemuan kita ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.